izin Bapak nanti apa sorry kursi Jauh? agak Terlalu jauh? iya. Oh iya, gitu ya. Hai, selamat pagi good people, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa dengan saya Winona tepat di minggu pagi yang sangat cerah ini. Kita sudah ada di pertengahan bulan Oktober. Dan pada kesempatan pagi hari ini good people, saya memanfaatkan waktu untuk berbincang-bincang sejenak bersama sosok figur politisi dari Partai Nasdem. Nah, tentunya beliau-beliau ini sudah tidak asing lagi bagi good people. Dan sebagai informasi seperti biasa bahwa program Nukin Show Live selalu didukung oleh Swiss Bell Hotel, kemudian Valentine Cafe, Sinarmas Multifinance, Bali Treatment, kemudian dari Eramas Group, Pinang Siri Resto, Rumah Kopi Dewarung, Rumah Generasi, Namek Store, Air Floris, Donat Kiran, Mirajaya Bakery. Oke, good people, ini merupakan waktu yang sangat luar biasa sekali karena kami bisa diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang sejenak di minggu pagi hari ini dengan sosok Bapak Sulaiman Hamzah dan sosok Ibu Fausunihaya. Selamat pagi Bapak. Selamat Selamat pagi Ibu. Iya. Nona. Senang sekali di minggu pagi hari ini kami dari tim Nukin Show Live boleh diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang di sela-sela waktu kegiatan Bapak dan Ibu. Dan seperti sudah diketahui publik bahwa sosok Bapak Sulaiman Hamzah dan Ibu Fausunihaya adalah sosok figur dari politisi Partai Nasdem. Oke, itu brandingnya. Tetapi sebagai seorang politisi pasti punya banyak harapan ke depan terkait dengan berbagai event dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, Pak Sulaiman dan juga Ibu Fausunihaya ini sosok-sosok milenial. Politisi milenial, kemudian juga ini kita bisa banyak belajar. Nah, setiap bulan Oktober itu pasti identik ya, itu kalau 1 Oktober, 5 Oktober, 28 Oktober adalah Hari Pemuda. Nah, kita mau sedikit mengerucut ini terkait bagaimana ya kita sebagai orang-orang muda yang pada era ini dibilang generasi milenial, untuk bagaimana mengambil peran-peran di dalam pembangunan. Nah, pasti sebagai figur seorang politisi, generasi muda juga menjadi perhatian dari apa yang saat ini sedang dikerjakan dan dikembangkan. Kita melihat bahwa banyak hal di mana pemuda bisa menjadi motor penggerak, bisa menjadi agen pembaharu. Nah, kita pakai momen 28 Oktober nih Pak Sulaiman dan juga Ibu Fausun ya. Bagaimana sebagai seorang pemuda generasi milenial ini kita juga bisa mengambil peran-peran tersebut karena banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan dan tentunya bincang-bincang kita ini juga bisa bermanfaat terutama untuk generasi milenial. Oke, silakan Pak Sulaiman. Oh ya, saya informasikan juga bahwa Pak Sulaiman bagi generasi milenial ya yang belum terlalu familiar, beliau adalah anggota DPR RI. Kemudian Ibu Fausunihaya, beliau adalah anggota DPR Provinsi. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Di bulan Oktober memang penuh dengan Momen. sejarah. Iya, sejarah. Momen sejarah yang lebih dikenal 28 Oktober ini kan memang harinya pemuda. Ya. Kalau kita lihat secara nasional, para pemuda memang semangatnya luar biasa. Begitu juga kita yang ada di Papua. Nah, tetapi kalau dilihat dari hari ke hari, semangat memuda dalam kecintaannya terhadap NKRI ini memang perlu terus-menerus diberikan motivasi karena hal-hal yang negatif bisa terjadi karena perhatian pemerintah kepada kaum muda ini
kurang begitu menyentuh mereka, terutama yang baru selesai perguruan tinggi. Iya. Nah, karena itu di seluruh aspek kehidupan itu mestinya motivasi ini sampai kepada kaum milenial yang kita harapkan mereka ini juga bisa ikut mengambil peran dalam pembangunan. Hal yang mungkin saya di Papua khususnya, saya lihat memang perlu ada program-program dari partai politik, dari pemerintah yang memang betul-betul mengarah kepada proteksi, ya. Karena yang kita harapkan ke depan ini anak-anak muda ini bisa mewarisi hal-hal yang positif. Nah, karena itu secara khusus kami dari Nasdem sejak partai ini berdiri kami sudah memulai dengan merekrut kaum muda, mempersiapkan mereka untuk bisa masuk ke pilihan-pilihan mereka, mau jadi politisi, mau jadi usahawan, mau apa saja, tentu ada pilihan. Semangat dari anak-anak muda kita kan lebih banyak antri untuk menjadi pegawai negeri. Angkatan kerja yang luar biasa, setiap tahun secara nasional itu kurang lebih 3 jutaan. Khusus kita di Papua juga jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi yang lulusan dari luar negeri yang disekolahkan oleh pemerintah yang belum juga diberi tempat. Nah, ini semua harus diperhatikan total sehingga kesenjangan sedikit ataupun banyak itu berdampak negatif, apalagi kita di Papua ini masih ada semangat kehususan Papua yang dimiliki oleh anak-anak muda. Nah, program khusus yang dimotori oleh Ibu Fauzuni Haya, beliau ini mulanya dari dosen, kemudian menjadi politisi. Dengan latar belakang itu di selatan ini yang menggarap kaum muda itu ada program khususnya, nanti dia bicara. Nanti dia akan bicara itu. Tapi kami berdua memang menggagas beberapa kegiatan di Merauke menyikapi kehidupan masyarakat kita di sini. Dari generasi yang ada sekarang kita sebut mereka sebagai petani dan nelayan. Ini generasi tua semua. Generasi tua. Yang masih saat ini nelayan dan petani ya. Ya, generasi tua semua. Sementara yang muda ini semangatnya mereka bukan ke situ. Passionnya nih ya. Semua mau antri menjadi pegawai negeri. Nah, kami sedang berusaha untuk masyarakat Merauke ini yang muda juga bisa punya pilihan ke sana, berwirausaha. Nah, itu. Tentu itu yang kita dorong. Di samping juga mereka juga kita beri kesempatan untuk ada pilihan menjadi politisi. Sehingga dari awal mereka sudah jatuh pilihan kemana, baru kita giring mereka lebih fokus untuk mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Itu bagian yang sekarang kami kerjakan. Nah, nanti bisa berkembang lagi kalau kita diskusikan lebih panjang. Saya jadi punya banyak pertanyaan nih untuk Pak Sulaiman nih kalau terkait antara pemuda dan peluang kerja ke depan ya Pak ya. Tapi kita mau dengarkan dulu nih bincang-bincang pagi ini juga dengan Kak Fauzuni Haya yang tadi disampaikan punya program nih khusus untuk orang muda. Mungkin bisa diceritakan Kak Fauzun? Iya, terima kasih. Selamat pagi para saudara-saudara milenial kita dan Kakak Winona yang sudah luar biasa bersama kita. Saya menyambung apa disampaikan oleh Bapak Haji Sulaiman El Hamzah. Memang betul posisi saat ini kehadiran pemuda atau milenial itu cukup menantang gitu ya. Kehadiran partai politik ataukah kemudian dari NGO ataupun dari bidang-bidang lain di kementerian ataupun di dinasnya sendiri sangat dibutuhkan untuk adanya proteksi atau pendampingan. Nah, kami sendiri karena kami memang berada di jalur politik, tentu apapun kami lakukan bahwa kehadiran kami tidak hanya sekedar hadir untuk
suara, kami Iya, tinggal tidak. iya, Kami iya. berdua punya komitmen yang sampai saat ini ada namanya program sekolah restorasi, Kakak Winona. Sekolah restorasi. Sekolah restorasi itu pesertanya juga sangat luar biasa, bahkan 97% adalah pemuda-pemuda UAP yang mereka juga ada kuliah di beberapa perguruan tinggi yang khususnya ada di Merauke. Nah, tidak hanya itu, tadi Bapak Sulaiman juga menyampaikan ketika ada banyak peluang di wirausaha, kemudian pertanian tidak hanya milik kaum tua, Iya, benar. kaum senior, Iya. tapi bagaimana kehadiran pertanian ini harus menjembatani anak-anak muda kita. Beliau sangat luar biasa. Iya. Ketika beliau di Komisi 4 di bidang pertanian, beliau juga memberikan alat-alat alsintan untuk anak-anak pemuda. Iya. Salah satu contoh binaan kita yang sudah luar biasa itu adalah anak-anak muda Tabonji, distrik Anak-anak Tabonji. muda Tabonji Iya. ya. Wow, luar Jadi biasa. mereka itu dari awal biasanya mohon maaf ketika kami datang, Bunda, Bapak sekedar untuk beras, untuk ini. Iya. Sampai kapan mereka akan begitu terus? Kita Iya. merasa punya tanggung Ada jawab. panggilan Iya, moral ya. jadi saya merasa ada tanggung jawab. Mereka harus mandiri. Benar. Mereka kelak itu akan menjadi pemimpin. Benar. Kelak akhirnya itu Iya. kami berdua dan memang sepakat anak-anak ini harus kita bina. Akhirnya anak-anak itu kita fasilitasi alat-alat pertanian, Kakak, mulai dari cara mulai menanam, kemudian panen itu pakai power thresher, semua dengan mesin Berarti ini wilayah mekanisasi. ini Tabonji sendiri mereka itu. Mereka ada di sini di Kelapa Pemuda Lima. Tabonji yang ada di sini. Pemuda Pemuda Tabonji Good People yang ada di Merauke Di ya. Merauke. Iya. Itu salah satu contoh binaan kita, Iya. anak-anak muda yang sukses di pertanian. Mohon izin, Begitu. ada berapa jumlahnya anak-anak muda Tabonji Anak-anak yang muda saat Tabonji ini? kurang lebih saat ini yang sudah menjadi binaan kita ada 30-an. 30 itu mereka, termasuk banyak juga dan ini Iya. kan harus terus didorong, Iya. didukung, didampingi ya. Tadi Kak nyambung dengan program sekolah restorasi kita. Iya. Program sekolah restorasi itu kita punya mimpi bersama bahwa Rumah Aspirasi Haji Sulaiman El Hamzah, beliau yang punya, tapi saya sebagai direktur eksekutifnya Iya. yang mengelola Iya. dan memanajemen bagaimana kehadiran kami ini memberi manfaat ke masyarakat, ke dapil Iya. kami. Dan real gitu ya, Iya, bukan sekedar dan- program gitu. Dan itu materinya juga bukan materi politik, tapi materi-materi yang memang dibutuhkan oleh adik-adik kami. Iya. gitu. Ini mungkin juga sebagai sosialisasi juga ya, Iya. bahwa yang Mhm. saat ini tengah dikelola Kalau ini iya. pure informasi, pengetahuan, Iya. knowledge ini kan ada transfer knowledge di sini, Iya, ya kan ya. betul. Jadi mungkin Mm-mm. karena ini kebetulan di bawah rumah Iya, aspirasi, Rumah Aspirasi. tidak serta merta ini Ya, pure jadi politik. karena Iya, saya berlatar belakang dulu Bapak Iya, sampaikan betul. sebelum Iya, politisi saya benar, dosen. Jadi kemampuan itu saya gunakan. Jadi materi-materi modul pelajaran yang kami berikan itu juga lebih ke leadership, Leadership, kewirausahaan, iya, benar sekali. public speaking. Karena Iya. anak-anak Papua ini pintar Kakak Winona, tetapi kemampuan untuk percaya diri Benar. menyampaikan itu tidak Itu, ada. iya. Nah, kita mengambil peran itu. Iya. Akhirnya materi-materi yang kita sampaikan itu teknik Nah. lobby. Benar, Hmm. benar. Teknik lobby. Itu memang diperlukan. Ya. Apalagi kalau memang ada yang punya passion jadi seorang Mm-mm. politisi, ini kan semua kriteria itu kalau Ya. kita harus dimiliki. Jadi Berarti cocok nih bisa kerjasama dengan Noken Enterprise. Oh, Iya, jadi beliau yang mensupport. Iya, iya. Jadi itu pun gratis. Mereka kita Iya. kasih seragam, ada seragamnya. Mereka kita ajari bagaimana disiplin dan lain sebagainya, Kakak Winona. Kita punya mimpi, Kakak Winona. Salah Iya. satu dari peserta kita itu akan jadi orang begitu loh. Entah Iya. jadi pemimpin di distrik kah atau di ya. Tapi kampung bekal-bekal masing-masing. ini sudah diberikan, dipersiapkan, ada ruang yang dibuka untuk mereka ya. Iya. Tapi ini baru khusus pemuda Tabonji saja, nanti akan ada Tidak, ini untuk dapil 7. Oh, dapil 7. Oke. Yang jadi sekolah sesuai restorasi. Bomundigul paling Bomun banyak. Digul yang Bomun paling Digul, banyak. Iya. MAPI. Musamus, kebanyakan anak-anak Dan Musamus, Musamus. Oke, kalau dilihat dari potensi yang ada setelah ada dalam framingnya kegiatan sekolah restorasi ini, hal-hal positif apa lagi yang perkembangannya begitu signifikan? Mungkin dari yang biasa-biasa saja, kemudian setelah bersama-sama dengan program ini terlihat luar biasa seperti itu, Kak Fauzan? Iya, jadi kita memang belum bisa dikatakan sukses ya, karena evaluasi Proses. pelaksanaan kan baru Iya. 3 bulan. Tetapi bagi saya sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai direktur eksekutif Rumah Aspirasi merasa ini sukses. Artinya apa? Ketika kami selesai kegiatan saja mereka sudah tanya, Ibu kapan lagi
Jadi mereka itu ada apa ya, Jadi, interaksi ada sosial gairah juga antara ya. kami, Ya, antara ya. teman yang lain saling menyemangati, Kakak Winona. Saya memang rajin mengecek di Facebook. Iya. Mungkin hari ini Facebook yang peserta penuh di wall saya itu adalah ini sekolah restorasi. Jadi mereka semangat, ada mimpi bersama. Karena saya selalu setiap pembukaan atau penutupan saya bilang, mari kita bermimpi bersama. Hari esok adalah milik adik-adik semua yang harus kita raih sama-sama. Jadi semangat itulah yang kami munculkan terus ke mereka. Jadi sekali lagi saya juga senang karena ternyata peserta peminatnya banyak itu anak-anak OAP semua. Oke. 97%. 97%. Ya, luar biasa. Kita minum teh dulu ya, good people ya. Mungkin yang lagi bersama-sama dengan keluarga menyaksikan program Dongeng Show Live pada kesempatan pagi hari ini, kita sedang berada di Hotel Swiss Bell. Menarik sekali tadi ya, jadi ada korelasinya ya. Ya. Mungkin terkait juga ketika Bapak ada di Komisi 4 ya, membawahi bidang perikanan, pertanian. Nah, ini kan sepertinya itu masih stigma yang kental itu kalau bekerja untuk dunia pertanian, perikanan itu cuma levelnya orang tua. Nah, bagaimana untuk mendorong passion anak muda ini juga untuk bergiat di hal yang sama, dan ini kan juga secara finansial sebenarnya sangat menguntungkan Iya, buat betul. Ya. jadi tidak orientasi hanya jadi pegawai tapi justru jadi entrepreneur di bidang entah pertanian atau kelautan ya Pak ya. Ya. Nah, pengalaman Bapak jadi ketika korelasi ini dengan sekolah restorasi dan anak-anak muda yang bersedia untuk dibina ini Ya. bagaimana? Jadi sejak awal saya sering turun ke Merauke. Iya. Saya keliling di daerah-daerah basis pertanian, nelayan. Saya menemukan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Jadi dalam rangka untuk bisa lebih memproteksi, Iya. ya, memproteksi generasi muda yang kita sebut lebih gampang anak-anak kita yang dari Papua. Karena apa? Yang dari Nusantara ini sudah kelihatan jauh lebih mapan, Iya. karena lingkungannya mungkin. Iya. Nah, karena itu fokus kita dalam rangka menciptakan sesuatu yang lain dari yang sudah ada. Iya. Kita memang lebih fokus pada generasi muda yang orang Papua. Yang dibina langsung dari sekolah restorasi ini sebetulnya juga kita menerima umum, tapi ternyata yang berminat. justru yang berminat ini adalah orang-orang Papua yang menurut saya anak-anak sangat cerdas. Saya baru hadir pertama kali kemarin karena COVID ini lama. Iya. Jadi kepala sekolah yang buka kemudian jalan beberapa kali, saya kemarin baru ikuti. Ternyata memang adik-adik ini punya semangat yang luar biasa dan ini harus disambut. Harus disambut untuk memproteksi mereka sehingga punya pilihan. Sekolah restorasi ini sebetulnya juga lahir dari inspirasi dari Ibu Fauzunihaya yang memang tadi saya bilang ya, beliau dosen sebelumnya, sehingga program-program yang dilakukan ini juga memang semua menyentuh kepada, tapi lebih pada sekolah lapangan ya, dalam praktek. Iya. Kalau di bangku kuliah memang mereka mendapatkan sesuatu yang sudah dalam program itu sudah lengkap di sana, tetapi dalam praktek lapangan ini akan sangat menunjang mereka untuk berani tampil. Benar. Berani bicara, berani berdiri di depan, berani memanage usaha gitu. Iya. Karena mereka ini adalah anak-anak yang dari perguruan tinggi, maka kita arahkan mereka untuk lebih pada bagaimana memanage usaha gitu. Kemudian dari pilihan-pilihannya mau jadi pengusaha, kita arahkan mereka ke situ. Iya. Jadi betul-betul diproteksi mereka. Semangat ini yang ada di Nasdem hanya satu-satunya, karena hanya di Nasdem lah, di DPP itu ada namanya Akademi Bela Negara. Jadi seluruh wilayah, semua provinsi dan kabupaten itu mengirim anggotanya untuk dididik di sana. Setiap angkatan itu ada 500-an. Iya. 500-an yang dididik di sana secara nasional. Kita di Merauke juga sudah ada. Anak Tabonji ada juga yang kita kirim ke sana. Iya, yang alumni. Pas kali situ. Ya.
Ya, mereka sudah. Bisa menjadi role model juga kan bagi Betul. teman-teman. Nah, karena itu kita mengambil yang sedikit ini, mereka yang nanti bisa menyebarkan isu bahwa ternyata kita harus menempa diri di lapangan. Ya, Untuk mendapatkan keterampilan di lapangan, kita perlu ikuti barang ini. iya, Nah, itu yang kami coba lanjutkan dengan itu. Sehingga kalau tadi bilang kenapa bukan yang muda juga bersemangat untuk mau jadi petani, karena mereka lihat seperti tadi, kerja sebagai petani itu orang bilang ya kotor dan hina, pendapatan sudah minim, stigma itu yang perlu dihapus. Iya. harus dihapus. Selalu saya turun di lapangan, saya motivasi mereka begini, kalau sekarang dia hanya mampu mengelola 1 hektar atau setengah hektar, katakan begitu, tidak menarik. Pantas saja anak-anak tidak mau kembali ke sini. Iya, Tapi kalau kita bisa dorong petani ini, melengkapi mereka dengan peralatan yang mekanis, iya, dan program pemerintah ke depannya memang mekanisasi ini betul-betul didorong. Karena itu, kalau satu orang bisa mengelola 5 hektar sampai 10 hektar, satu orang saja, Iya. satu petani, dengan alat-alat mekanis Iya. tadi, maka bukan tidak mungkin di satu kesempatan akan menjadi daya tarik untuk seluruh angkatan kerja itu mereka memilih ke sini. iya, Karena mau antri jadi pegawai negeri selain antrinya panjang, lama, yang kedua pendapatannya juga pas-pasan. iya, Tapi kalau jadi petani dia bisa jadi manajer yang kaya. iya, dan Iya, toh? bahkan itu tadi menjadi bos untuk diri Iya, sendiri, Iya, kan, untuk ya? diri sendiri ya. Betul. Iya, Kita ajarkan mereka begitu. Kemarin kita ajar. Begitu gitu. juga nelayan. Mereka juga akan menjadi dewasa, dan yang banyak berminat itu di pertanian. Mereka bertanya bagaimana melanjutkan usaha semacam ini. Lahan mereka punya iya, dan betul menjanjikan. iya, Tapi butuh tahapan dari mana mereka harus diberi tuntunan gitu. iya, iya, Ya alhamdulillah ini kita harapkan menjadi model untuk kita punya anak-anak di Papua ini secara keseluruhan, sehingga kita tidak lagi menemukan di lapangan ada anak-anak yang masih umur muda tapi stres. Apa yang dia pikir? iya. Artinya semua Iya, sebenarnya iya. sudah disediakan oleh alam juga ya, Iya. tinggal bagaimana Iya, iya. Betul. kita ditambah oleh pengetahuan, keterampilan, skill untuk mengelola Iya, iya, sumber daya alam yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan ini, kan, Betul. ya? Dan juga butuh bimbingan dan support sebenarnya. Iya, pendampingan. Ya, ini langkah awal yang dimulai dari sini melalui rumah restorasi yang rumah aspirasi yang saya bikin. Iya. Itu menjadi tempat. Rumah ini juga berfungsi untuk bisa menerima aspirasi dari masyarakat umum, entah dia petani, nelayan, atau apa saja profesinya yang punya masalah khusus untuk usaha ya. Iya, Usaha di pertanian ataukah di di masyarakat umum lah begitu. Nah, sehingga dari waktu ke waktu kita juga mengambil peran untuk membina, karena kalau mengharapkan dari satu institusi saja yang melakukan pembinaan ini tidak akan selesai. Jadi kita dari politisi juga mengambil peran untuk Oke. Kira-kira begitu. Itu terkait program real yang langsung Ya. bersentuhan Iya, dengan masyarakat. masyarakat Dengan dan pemuda terutama khususnya. anak-anak muda ya. Nah, sekarang ini kita sedikit lebih spesifik ya. Nah, mungkin saja di antara anak-anak muda ini ada yang juga tertarik melihat figur-figur politisi seperti Pak Sulaiman, Ibu Fauzen, dan juga figur-figur politisi dari Partai Nasdem juga. Nah, mungkin hal-hal mendasar apa yang patut dimiliki oleh seorang politisi sehingga dalam apa yang disampaikan dalam bentuk mungkin kampanye program, tetapi itu juga berjalan linear dengan apa yang akan dilakukan. Nah, ini kan antara perkataan dan tindakan ini kan menjadi sorotan orang kan, wow ini benar antara yang diprogramkan. Nah, ini kan poin-poin yang harus dimiliki kita sebagai seorang politisi sehingga benar-benar kita mempunyai kredibilitas, integritas di mata masyarakat bahwa kita layak menjadi perwakilan mereka. Nah, seperti yang saat ini
peran itu tengah dijalankan oleh Pak Sulaiman dan juga Ibu Fausun, baik dari tingkat pusat sampai di provinsi. Ya, silakan. Ya, gini, sejak awal saya memulai memberanikan diri untuk mencalonkan diri masuk dalam arena ini, itu slogan yang saya pakai sederhana saja, satu kata, satu perbuatan, dan satu pilihan. Menjual diri dengan cara itu. Dan saya konsisten menjalankan semua tugas yang diberikan oleh negara. Setelah saya dapat tugas di Jakarta sebagai wakil Papua, saya tidak lihat bahwa ini yang pilih saya, jadi saya layani mereka. Iya. Tapi saya merasa bahwa ini didukung dari Papua, maka semua komunitas, semua lapisan masyarakat Papua dan juga pemerintah, saya anggap itu sebagai bagian dari tanggung jawab saya untuk menyuarakan apa yang diinginkan oleh mereka. Sederhana saya sebenarnya. Untuk menyuarakan itu saya harus konsisten turun ke lapangan, dan negara sudah memberi tanggung jawab untuk turun. Amanah ya. Saya tidak menyinggung politisi yang lain, tapi saya betul-betul memegang amanah itu, dan saya ingin memberi contoh kepada masyarakat, memberi contoh kepada kaum muda ini, sehingga andaikan mereka jatuh pilihan menjadi politisi, mereka harus bekerja seperti ini. Dan itu yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat, dan khusus kepada kader-kader Partai Nasdem yang mengikuti jejak saya. Ya, alhamdulillah banyak yang berhasil dan mulai kerja dengan cara itu. Kita tidak lagi berharap dengan kekuatan kemampuan uang saja, karena itu akan membodohi orang. Ya kan, jadi selalu kita kalau turun ada pertanyaan dari masyarakat, ya kita kalau mau pilih kita mesti dibayar harus sekian. Padahal kalau uang 100-200 itu kan untuk 5 tahun. Coba bagi satu hari dia makan berapa coba? Rp2. Tapi kalau kita turun dengan program, masyarakat khusus di Merauke mungkin mereka bisa lihat apa yang saya lakukan di sini, sehingga bisa mensejahterakan semua orang tanpa membedakan komunitas, atau suku dan agama, tapi semua kita lakukan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tentu dengan segala keterbatasan baru sampai di situ. Tapi periode ini sedang kita berusaha untuk kalau sedapat mungkin harapan masyarakat ini kalau bisa kita jawab semuanya. Dan seperti tadi saya bilang bahwa kalau satu orang petani bisa mengelola 5-10 hektar, pendapatan dia sudah sekian, dia bisa sekolahkan anak, dia bisa bangun rumah, dia bisa simpan uang. Nah, kalau sekarang pas-pasan tentu tidak menarik bagi itu. Kita ingin membuat itu menjadi kenyataan. Kembali pada komitmen. Nah, menurut Kak Fausun, silakan. Kalau saya secara pribadi, Kak Winona, yang penting itu kita punya 3K. Kemauan, komitmen, dan konsistensi. Karena kita, artinya saya sendiri sebagai politisi perempuan saya juga artinya membantu beliau lama, saya tahu kondisi masyarakat di Papua, ibaratnya jatuh bangun, bagaimana kita mendampingi masyarakat gitu ya. Itu kan tinggal kemauan kita. Kemudian terkait dengan konsistensi, kita mau tidak konsisten turun mendampingi masyarakat kita. Itu yang saya bilang, ikuti secara kerja saya. Alhamdulillah ini betul-betul saya secara materi kan tidak bermodal lebih, karena saya sendiri juga punya latar belakang bukan pengusaha atau pejabat, tapi saya memang belajar dari beliau, sampai kadang saya kalau tidak turun tuh malu rasanya. Beliau saja luar biasa Jadi yang penting adalah bagaimana saya secara pribadi sebagai ibu rumah tangga juga, komitmen itu juga kita bangun dengan keluarga. Artinya ketika kita sudah memilih pilihan menjadi seorang politisi, separuh jiwa kita adalah milik rakyat, milik masyarakat dapil kita. Ini yang harus menjadi konsistensi kita. Karena kalau tidak begitu ya, kita ada rezeki lebih, lebih baik kita tabung, ngapain kita, kan begitu pastinya. Tapi bagi kami, tadi Bapak sampaikan, kita ini dipilih dengan ketulusan masyarakat. Justru saat kita kampanye saja sampaikan, uang 100-200 Bapak Ibu semua tidak akan merasakan lama. Tapi ketika kehadiran kami membawa program yang kemudian itu akan bermanfaat, tentu ini akan menjadi hasil yang sangat luar biasa. Nah, tentu itulah
saya memang punya mimpi dan prinsip hidup saya adalah hidup saya harus memberi manfaat dan berkat untuk sesama. Itu yang artinya ya sudah, saya komitmen saya harus ambil jalur politik yang kemudian itu bisa menyalurkan apa yang menjadi harapan saya itu, Kak. Dan kita bisa menjalaninya dengan enjoy, enjoy ya, tanpa beban, tidak ada memang beban. Kita sedang menjalankan amanah untuk masyarakat. Sekiranya yang bisa kita bantu ke masyarakat ya kita bantu. Ini perbincangan yang hangat, menarik dan inspiratif nih untuk good people ya. Tapi nampaknya kita sudah dibatasi oleh waktu. Nah, sedikit pesan nih menjelang 28 Oktober nih Pak Sulaiman dan juga Kak Fauzun ya, untuk good people terutama untuk generasi milenial. Iya, silakan. Ya, lebih banyak saya ingin menyampaikan kepada kaum milenial kesempatan yang dimulai dari generasi masa lalu, 28 Oktober yang punya sejarah, yang semua anak bangsa ini juga memperingati. Karena itu kita mengambil semangatnya untuk bisa memulai merubah perilaku kita dan menanamkan percaya diri untuk bisa bersemangat untuk membangun daerah, membangun negara, tentu dengan cara-cara yang lebih lebih meyakinkan kepada masyarakat umum dan lebih juga kepada keluarga. Nah, karena itu pesan saya buat adik-adik milenial, seperti saya ini kan usia sudah tidak muda lagi. Saya tentu mengharapkan saya tentu mengharapkan adik-adik generasi milenial ini untuk bisa mencontoh bagian dari yang sudah saya kerjakan, sekalipun belum sempurna, tapi diberi kesempatan untuk bicara, mengomentari itu. Saya kira apa-apa yang sudah saya lakukan, saya juga berharap untuk adik-adik bisa mengambil hikmah yang sudah saya lakukan. Dan tentu kita bisa diterima oleh masyarakat umum kalau kita juga mempersiapkan diri dengan baik. Dan kepada semua pihak saya kira tidak ada yang sempurna. Tapi mari kita dengan semangat 28 Oktober ini, kita memulai dengan semangat baru dan berharap untuk ke depan kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih luar biasa Pak Sulaiman. Sekarang Kakak Fauzun. Iya, terima kasih Kakak Winona. Tentu kita tidak hanya sekedar berpesan ke generasi milenial kita, tetapi kita memang harus mengingatkan bahwa pemuda hari ini adalah pemuda masa depan, kan begitu. Nah, tentu bagaimana seorang milenial atau pemuda milenial itu harus mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan. Bahwa saat ini namanya era reformasi, era keterbukaan, jadi era digitalisasi, ini peluang-peluang yang sangat luar biasa. Generasi milenial harus manfaatkan itu dengan baik. Artinya ketika saat ini kemandirian harus mulai tercipta oleh generasi kita. Jadi bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan atau mencetuskan gagasan-gagasan baru, ini juga harus menjadi ciri khas generasi milenial kita. Jadi bagaimana memulai dari diri sendiri untuk bersikap dan berbuat yang memang sesuai harapan masyarakat kita dan bisa diterima di tengah masyarakat. Itu aja Kak Winona. Luar biasa. Saya tadi jadi ingat satu kata, satu tindakan, satu pilihan. Iya, satu kata, satu tindakan, satu pilihan. Ya, itu yang menjadi mungkin kata kunci ya untuk kita melakukan pekerjaan kita, sehingga kita memiliki integritas, komitmen, dan juga tentunya kredibilitas. Kepercayaan akan lahir ketika kita menunjukkan integritas kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada. Nah, itu yang harus terus terjaga. Nah, good people, demikian bincang-bincang hangat kita di pagi hari ini langsung dari Swiss Bell Hotel bersama Bapak Sulaiman Hamzah. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Kakak Fauzun Yahya, terima kasih. Sukses selalu dalam pekerjaan-pekerjaan melayani masyarakat. Oke, good people, saya Winona dan tim kerabat kerja Noken Enterprise yang bertugas untuk diri. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Sudah.